kami dari kelompok 4 izin menyampaikan hasil dari kelompok kami, yaitu modul ajar ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas B kelas 3 tahun ajaran 2025 dan 2026. Untuk yang pertama adalah capaian pembelajaran elemen pemahaman. Peserta didik mengenal hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitarnya melalui pengamatan dan eksplorasi. Mereka menggunakan hasil pengamatannya untuk mengetahui bagian tubuh dan pertumbuhan hewan di tumbuhan. Peserta didik mengidentifikasi benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. Peserta didik mampu mengenali orang-orang lain yang memiliki hubungan keluarga maupun yang tidak memiliki hubungan keluarga melalui dokumen diri dan keluarga. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan membuat silsilah keluarga inti. Peserta didik mengenal uang dan kegunaannya secara sederhana. Peserta didik mendeskripsikan dengan nyaman tentang kegiatan keluarganya di rumah dan bagaimana mereka bekerja sama dan berbagi tugas. Peserta didik mengenal konsep rumah sehat dan lingkungan sehat sebagai cara sederhana menanggulangi bencana melalui pengamatan dan bertanya. Peserta didik mengidentifikasi bentuk kerjasama terjadi di lingkungan rumah. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran. 1. Setelah mengamati gambar tentang bagian tubuh hewan, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari hewan dengan tepat, jenis fisik. 2. Setelah melakukan kegiatan mengamati bagian tubuh hewan, peserta didik dapat memahami perbedaan antara hewan bertelur dan beranak. 3. Melalui kegiatan diskusi bersama kelompok, peserta didik dapat memahami penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Yang keempat, melalui diskusi bersama guru, peserta didik dapat mengaitkan ciri fisik hewan, perkembangbiakan hewan, dan penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Selanjutnya ada petunjuk belajar dari ciri fisik hewan, perkembangbiakan hewan, dan jenis makanan hewan. Untuk yang pertama yaitu jenis fisik hewan. Fokus pengamatannya, amati anggota tubuh seperti berapa jumlah kaki, apakah punya sayap, sirip, atau ekor. Selanjutnya, amati penutup tubuh seperti apakah berambut seperti kucing, berbulu seperti burung, atau bersisik seperti ikan. Aktivitasnya, minta siswa untuk membandingkan dua hewan, misalnya kucing dan burung, berdasarkan ciri fisiknya. Yang kedua, perkembangbiakan hewan. Fokus utamanya bertelur atau ovipar, yaitu anaknya keluar dari telur, contohnya ayam dan katak. Yang kedua, melahirkan, yaitu vivipar, atau yaitu anaknya keluar langsung dari tubuh induk dan biasanya menyusui, contohnya sapi, kambing, kucing, dan banyak lagi. Aktivitasnya, buat daftar 5 hewan dan minta siswa menandai centang apakah hewan tersebut bertelur atau melahirkan. Selanjutnya yang ketiga, jenis makanan hewan. Fokus pengelompokannya yaitu herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan atau rumput, daun, contohnya gajah dan kerbau. Yang kedua, karnivora, yaitu hewan pemakan daging atau hewan, contohnya harimau dan buaya. Yang ketiga, omnivora, yaitu hewan pemakan segalanya atau tumbuhan dan daging, contohnya ayam dan beruang. Aktivitasnya, gambar atau sebutkan gigi hewan, diskusikan hewan pemakan rumput butuh gigi yang datar untuk mengunyah, sedangkan pemakan daging butuh gigi tajam untuk merobek. Untuk yang selanjutnya yaitu konten. Yang pertama, ciri fisik hewan, yaitu ciri fisik hewan adalah segala sesuatu yang bisa kita amati dari luar tubuh hewan. Berikut beberapa ciri fisik utama, meliputi penutup tubuh, alat gerak, dan alat pernapasan. Untuk yang pertama ada penutup tubuh, meliputi rambut, disebut mamalia, digunakan untuk isolator suhu tubuh seperti kucing, anjing, dan monyet. Selanjutnya ada bulu, disebut aves, berguna untuk terbang dan menjaga suhu tubuh, contohnya elang, ayam, penguin. Sisik disebut reptil atau pelindung tubuh seperti ular, kadal. Berikutnya kulit lembab,
disebut amfibi, berguna untuk membantu pernapasan, contohnya katak dan salamander. Selanjutnya yang terakhir ada cangkang, disebut moluska, berguna untuk pelindung utama, contohnya siput, kerang, dan kura-kura. Untuk yang kedua yaitu alat gerak, meliputi kaki, berguna untuk berjalan, berlari, melompat. Selanjutnya ada sayap yang berguna untuk terbang, ada sirip berguna untuk berenang, otot perut berguna untuk bergerak dengan cara melata. Selanjutnya yang ketiga ada alat pernapasan, meliputi paru-paru, yaitu untuk menghirup oksigen dari udara. Selanjutnya insang, yaitu untuk menyaring oksigen dari air. Trakea, yaitu saluran udara kecil. Dan yang terakhir ada kulit, yaitu oksigen berdifusi langsung. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Ada dua cara utama, meliputi generatif dan vegetatif. Generatif yaitu membutuhkan pertemuan antara sel jantan dan sel betina yang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar atau bertelur, vivipar atau melahirkan, dan ovovivipar yaitu bertelur dan melahirkan. Contoh dari ovipar yaitu ayam, burung, ikan. Contoh dari vivipar yaitu kucing, sapi, dan contoh dari ovovivipar yaitu hiu, ikan pari, kuda laut. Dan selanjutnya ada vegetatif yaitu hanya membutuhkan satu induk saja. Contohnya membelah diri seperti amoeba, tunas seperti hidra, dan fragmentasi seperti cacing pita dan bintang laut. Selanjutnya, yang ketiga, jenis makanan. Penggolongan ini didasarkan pada apa yang dimakan hewan untuk mendapatkan energi. Yang pertama, herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Adalah hewan yang hanya memakan tumbuhan seperti daun, rumput, biji-bijian, dan buah. Ciri fisik pendukungnya yaitu biasanya memiliki gigi geraham yang lebar dan rata untuk mengunyah dan melumat selulosa tumbuhan. Contohnya seperti sapi, kambing, kelinci, gajah, jerapah, dan ulat. Yang kedua, hewan karnivora atau hewan pemakan daging adalah hewan yang memangsa dan memakan hewan lain atau daging. Ciri fisik pendukungnya yaitu memiliki gigi taring yang tajam untuk merobek daging, serta cakar yang kuat atau kemampuan lari cepat untuk berburu. Contohnya harimau, singa, elang, hiu, ular, laba-laba. Untuk catatan, hewan pemakan serangga adalah insektivora, seperti terenggiling dan laba-laba juga termasuk dalam kelompok karnivora. Yang ketiga, hewan omnivora adalah hewan pemakan segala. Hewan yang memakan tumbuhan maupun daging. Ciri fisik pendukungnya yaitu memiliki kombinasi jenis gigi, seperti gigi seri untuk memotong dan gigi taring untuk merobek, dan gigi geraham untuk mengunyah. Contohnya ayam, tikus, beruang, monyet, dan musang. Selanjutnya, latihan soal yang terdiri dari pilihan ganda, isian singkat, dan uraian. Selanjutnya, kunci jawaban. Selanjutnya, rubrik penilaian dan pedoman pensekoran. Rangkuman materi. Ciri fisik dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat kita amati dari luar tubuh hewan dan dapat kita ambil kesimpulan. Adapun beberapa ciri fisik utama pada hewan, yang pertama, penutup tubuh seperti rambut, bulu, kulit, cangkang, dan sisik. Yang kedua, alat gerak seperti kaki, sayap,
sirip, dan otot perut. Yang ketiga, ada alat pernapasan seperti paru-paru, insang, trakea, dan kulit. Cara perkembangbiakan pada hewan dapat diartikan sebagai cara hewan untuk menambah keturunan. Adapun dua cara utama, yang pertama generatif, di mana cara ini membutuhkan pertemuan antara sel jantan sperma dan sel betina ovum. Contohnya seperti hewan ovipar, yaitu bertelur, dan vivipar, melahirkan, ataupun ovovivipar, yaitu hewan yang dapat bertelur dan melahirkan. Yang kedua, vegetatif, di mana cara ini hanya membutuhkan induknya saja, satu induk saja, tanpa proses pembuahan seperti membelah diri, tunas, dan fragmentasi. Selanjutnya, ada juga penggolongan makanan pada hewan, dibagi menjadi 3. Yang pertama, herbivora, yaitu pemakan tumbuhan. Yang kedua, karnivora, pemakan daging. Dan yang ketiga, omnivora, pemakan segalanya. Selanjutnya, rubrik penilaian, di mana setiap soal memiliki rubrik penilaian yang berbeda. Yang pertama, pilihan ganda dengan poin maksimal 1. Jika kita menjawab dengan benar, akan mendapatkan poin 1. Namun, jika jawaban salah ataupun tidak dijawab, mendapatkan 0. Jadi tidak ada poinnya. Yang kedua, soal tipe isian singkat, di mana dengan poin maksimal 2, jika kita menjawab dengan benar, mendapatkan poin 2. Jika kita menjawab jawaban salah atau jawaban kosong tidak dijawab, maka tidak mendapatkan poin atau 0. Yang ketiga, tipe soal uraian, di mana dengan poin maksimal 4. Jika kita menjawab jawaban dengan benar, poinnya 4. Namun, jika jawaban kurang tepat, nilainya 2. Jika jawaban salah, nilainya 1. Jika tidak dijawab, nilainya 0. Langkah selanjutnya, kita satukan semua rubrik penilaian menjadi 1. Untuk total skor, jika benar semua, pilihan ganda 10 poin, isian singkat 10 poin, dan uraian 20 poin. Selanjutnya, untuk penghitungan hasil, jumlah skor yang didapat dibagi 4 kali 10. Contoh, jika benar semua, pilihan ganda 10 poin, isian singkat 10 poin, uraian 20 poin, dijumlah jadi 40, dibagi 4 dikali 10. Jadi, 40 dibagi 4, 10, 10 dikali 10, 100. Itu penilaian jika benar semua. Selanjutnya, ada pun beberapa daftar pustaka di mana materi-materi dalam penjelasan kami bersumber pada daftar pustaka berikut ini. Baik, kita masuk pada bagian kelebihan. Yang pertama, dengan aspek kesesuaian CP. Deskripsi singkatnya pada materi yaitu ciri fisik, perkembangbiakan, dan juga makanan. Itu sangat sesuai dan mendukung penuh capaian pembelajaran atau CP pada fase B kelas 3 SD. Lalu, pada aspek struktur logis, deskripsi singkatnya itu urutan penyampaian materi, ciri fisik, perkembangbiakan, makanan sudah berjenjang dan mudah diikuti. Pada aspek pedagogis, deskripsi singkatnya itu terdapat petunjuk belajar, yaitu aktivitas yang cukup jelas, memudahkan guru melaksanakan kegiatan eksplorasi di kelas. Lalu pada aspek keterkaitan konsep, dengan deskripsi singkat, adanya tujuan pembelajaran yang meminta siswa mengaitkan ketiga konsep, yaitu ciri fisik, reproduksi, dan juga makanan. Itu adalah nilai tambah yang cukup kuat. Nah, di samping pada kelebihan, pasti ada kelemahan yang butuh perbaikan. Contohnya pada tingkat bahasa, itu penggunaan istilah biologi terlalu kompleks untuk kelas 3 SD, seperti isolator, difusi, generatif atau vegetatif, dan juga selulosa. Dan juga ada fokus soal, yaitu masih kurang. Latihan soal pilihan ganda maupun isian kurang menguji materi ciri fisik seperti penutup tubuh atau alat gerak. Padahal ini adalah fokus utama di awal pembelajaran atau di TP1. Selain itu masih ada
kekurangan pada konsep yang masih berlebihan. Itu penjelasan detail tentang perkembangbiakan vegetatif seperti membelah diri, fragmentasi. Itu tidak relevan untuk konteks hewan lingkungan sekitar kelas 3 dan juga masih berpotensi membingungkan. Nah, itu tadi seputar video mengenai modul ajar pada materi hewan dari kami. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.